Halo sahabat Hospitama, selamat datang kembali di channel Hospital Consulting. Di video kali ini saya akan membawakan template penting yaitu Daily HPP for Horeca. Template ini sangat krusial bagi manajer F&B, chef, and business owner di bidang kuliner agar dapat mengetahui HPP harian secara real time. Nah, bukan bulanan, bukan mingguan, tapi harian. Kenapa? Karena di bisnis Horeca, harga bahan baku itu bisa berubah setiap hari. Nah, dengan template ini, Anda tidak akan terlambat mengambil keputusan. Anda bisa lihat langsung menu mana yang sedang tidak efisien dan pastinya segera Anda perbaiki. Nah, mari kita mulai. Template kali ini memiliki 7 sheet ya yang kami sediakan ya, yaitu cover ya, kemudian dashboard, di sini ada sheet master barang, kemudian pembelian, kemudian penjualan, pemakaian, stok, dan daily HPP atau COGS ya. Nah, di dashboard ini ada menu cepat di mana mungkin ini sudah ngeling ya. Jika Anda menginginkan menu cepat, berarti kan tinggal klik menu aja, misal langsung ke master barang, ya input pembelian, ya seperti itu ya, input penjualan, ya. Jadi tidak melalui sheet. Nah, template ini dibuat dengan tujuan bahwa sistem ini menghitung HPP atau harga pokok penjualan ya secara real time ya, tanpa menggunakan makros ya, hanya menggunakan rumus Excel ya. Nah, jadi chef dan manajer dapat langsung melihat presentasi HPP terhadap omset setiap hari sehingga segera mengambil tindakan jika terjadi pemborosan atau harga yang naik. Nah di sheet ini ada apa? Tadi sudah dijelaskan, ada struktur sheetnya ada 7 ya. Nah di sini master barang fungsinya apa? Di sheet master barang ada 100 item bahan baku dan harga terbaru ya, yang sengaja kami siapkan dan Anda bisa edit sesuai dengan market list ya. Kemudian ada pembelian. Nah, ini otomatis adalah catatan pembelian bahan baku untuk update stok ya. Kemudian di sini pemakaian ya. Pemakaian ini adalah catatan pemakaian bahan setiap hari yang digunakan sesuai menu ya yang Anda siapkan ya, yang ada di outlet Anda ya. Kemudian penjualan. Nah, penjualan adalah input omset harian. Berarti ini kan sudah diinput secara manual sesuai dengan penjualan harian di outlet Anda. Nah, terakhir ada daily HPP, yaitu laporan HPP harian atau rata-rata ya, dan stok atau pantau stok terkini ya, karena akan sangat berhubungan antara stok dan HPP otomatis ya. Nah, kita mulai contoh ya, di master barang ini ya. Ini tampilannya seperti ini. Ini ada ID barang ya, ada nama barang, ada satuan, harga beli terakhir. Nah, ini sengaja dibuatkan kodenya. Misalnya tergantung nanti Anda bisa sesuaikan dengan kode yang ada di outlet, hotel, resto, cafe Anda ya. Di sini ada DA, berarti misalnya ini sengaja kami tulis DA untuk daging-dagingan ya. Misalnya dari DAG 001, daging sapi kualitas 1, DAG 002 ya, perdagingan ya. Kemudian di sini ada UNG misalnya untuk unggas ya. Kemudian ada IKN ya, ini ikan-ikanan ya. Ini kemudian TLR dari telur-teloran ya, BPK mungkin barang apa keringan ya. Barang keringan ya, barang pokok kering ya. Kemudian gula pasir ya, sembako seperti ini, garam dapur ya. Minyak goreng ya, di sini ada aneka minyak goreng termasuk margarin. Di sini ada susu-susuan ya. Kemudian di sini ada BM, misalnya bawangan dan sebagainya ya, ke bawah. Ini kami sediakan ini sampai 100 item ya, 101 ya. Untuk kolom satuan Anda bisa sesuaikan, misalnya kalau daging berarti kan satuannya kilogram atau mau gram. Kalau gram berarti kan nanti 1 kilonya di 1000 ya, dikonversi jadi 1000. 1 kilogram itu kan 1000 gram. Kalau ayam misalnya pakai ekor ya, bisa juga pakai kilo, tergantung kebijakan dari masing-masing. Kalau telur tentu pakai butir ya, ada juga yang kilo ya. Nah,
Kemudian harga beli terakhir otomatis akan disesuaikan dengan harga pasar Anda ya. Ini hanyalah contoh ya, chef atau manajer dapat menambah, menghapus, mengubah sesuai dengan market list yang biasa digunakan. Nah ini ID barang yang unik dan kolom harga diisi dengan harga beli terakhir untuk perhitungan HP yang akurat. Jadi silakan Anda bisa membuat ID sendiri ya. Nah seperti itu ya. Ini di master barang. Kemudian lanjut ke kolom pembelian. Nah, kolom pembelian ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kolom ya. Yang ini ada harga satuan itu isi manual ya. Nah, isi manual ya. Kemudian nah, misalnya tanggal 1 ya. Tanggal 1 Maret di sini ada ID-nya. Ini diambil dari kode master barang ya, kode master barangnya. Kemudian untuk tanggal, nah ini form tanggalnya harus sama ya, 01 Maret 2026 misalnya. Jadi jangan berbeda-beda formulanya, jadi harus seragam seperti ini ya, silakan. Nah misalnya tanggal pembelian di sini tanggal 1 ada berapa item nih di sini ya. Ini contoh ya. Ada daging-dagingan dan unggas. Nah, seperti nama barang ya, ini contoh ya. Berarti otomatis daging sapi kualitas. Misalnya kita klik sudah diedit ya. Untuk udah kita kunci ya rumusnya ya. Nanti kita bisa dibuka ya. Nah, untuk daging bisa ngambil dari stok yang tadi ya. Ini akan muncul kolom daging. Kemudian jumlah satuannya ini adalah jumlah yang sesuai pengeluaran pemakaian ya. Kilogram satuan ya, satuannya, kemudian harga satuannya sesuai dengan harga market, dan total harga itu otomatis akan ngikutin dari jumlah pemakaian dikali harga satuannya ya. Ini kita kasih contoh di sini tanggal 3 Maret misalnya biar jelas. Kita mau menggunakan kode apa nih? Kita ambil dari master barang ya. Misalnya kita akan menggunakan telur bebek misalnya ya. Muncul. Nah, TLR 003, kemudian kita di copy aja di atas, akan keluar ya telur bebek. Penggunanya misalnya 1 kilogram ya. 1 kilogram. Nah, untuk harga akan otomatis ngikutin karena sudah sesuai dengan pengeluaran tadi. Kalau ini misalnya nggak mungkin pakai butir ya, berarti kan pengeluaran telur bebek nggak mungkin misalnya dalam event tertentu hanya 1 butir. Kita misalnya menggunakan 50 butir saja ya. Nah, otomatis akan menjadi kali ya. 50 kali 4.000 jadi 200.000. Nah, ini udah otomatis. Kemudian misalnya tanggal 3 lagi kita akan menggunakan pembelian apa misalnya master barang. Misalnya kita ambil di sayuran misalnya kan, di sayuran ya, seperti atau misalnya pisang misalnya, buah ya. Nah, kodenya kita klik, akan muncul. Kita copy aja ke bawah. Nah, ada pisang Ambon ya. Pisang Ambon misalnya satuannya apa? Satuannya ternyata sisir, berarti misalnya beli 2 sisir ya. Ya, kemudian harganya akan muncul dengan sendirinya 25.000 dikali 2 jadi 50. Gitu ya. Kita satu kolom lagi contohnya aja ya. Master barangnya di sini misalnya beli buah lagi, melon misalnya. BUA 006 kodenya ya. Akan muncul misalnya di sini melon ya. Nah, melon ini satuannya apa? Kilogram ya. Misalnya belinya 5 kilogram ya. Harganya per kilogram 15.000, otomatis nanti akan menjumlahkan di totalnya ya, total harga ya. Total harga. Ini ya. Ini contoh di pembelian tanggal 1 sampai 3. Nah, ini pasti akan ada pembelian tiap hari kalau daily ya. Baik yang biasanya yang sudah tidak direncanakan.
Tapi kalau direncanakan biasanya pembeliannya bisa per minggu atau bagaimana ya. Nah, itu ya kolom pembelian. Kemudian di sini ya kita luruskan dulu. Nah, untuk mengetahui nanti ke daily HPP otomatis harus ada lawannya, yaitu ada penjualan ya. Penjualan ini hanya contoh saja, silakan sesuaikan dengan hasil penjualan di outlet per hari ya. Di sini ada tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6 ya. Ini contoh saja, silakan input omset ya harian di outlet Anda ya. Ya. Kemudian dari pembelian, penjualan, pemakaian. Nah, pemakaian. Nah, karena ada pembelian, ya penjualan itu pasti ada pemakaian dulu ya. Baru ada penjualan sebetulnya. Bisa di switch aja nanti di sini ya. Pemakaian. Nah, penjualan tadi ya, pemakaian dulu nih, pemakaian. Nah, tanggal 1 misalnya di sini ada ternyata ada masak untuk breakfast misalnya. Tanggal 1 ada kode barang yang dipakai DA, daging sapi kualitas ya. Jumlah pemakaiannya 10 kg misalnya, satuannya kilogram, nilai pemakaiannya 1450 ya. Ini kita bikin lagi misalnya tanggal sini contoh ya. Tanggal 5 ya. Tanggal 5 kita akan menggunakan misalnya ada menu apa ya. Menggunakan misalnya apa ya? Keju mozzarella misalnya ya. Nah, tuh. Nah, keluar kodenya SUS 004. Nah, kita turunkan aja kopi keju mozzarella. Penggunaannya misalnya, penggunaannya 2 kg misalnya. Nah, sudah otomatis mengalihkan di sini ya, mengalihkan. Kita tambahkan lagi di tanggal 5 ini karena ada event misalnya. Nah, kita ganti aja tanggalnya. Nah, di tanggal yang sama akan menggunakan banyak item misalnya. Nah, apa aja tanggal 5 di sini ya. Nah, contoh ya. Ya. Misalnya kita menggunakan lagi tanggal 5 ada pemakaian misalnya tepung terigu misalnya. Nah, kita langsung turunkan saja. Nah, berapa kilogram misalnya 3 kilogram ya. Satuannya karena kilogram. Nah, tinggal turunkan jadi di kopi akan keluar harganya ya. Kemudian satu lagi ya, tanggal 5 misalnya. Menggunakan lagi apa? Misalnya ada mentega ya. Ya, mentega ya. Ini ada keluar ya, tuh mentega. Penggunanya misalnya sama 3 kg. Tapi di sini harga akan berbeda ya. Sesuai dengan harga marketnya. 285.000 ya contohnya. Itu ya. Itu untuk pemakaian terus nanti sampai ini daily ya. Tergantung tanggal 1 pemakaiannya harus ditulis ya sampai ke bawah terus ya. Tanggal 1 berapa item yang dipakai itu harus ya terus. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 ya. Otomatis kalau nggak mungkin tidak ada pemakaian, berarti kalau tidak pemakaian tidak ada produktivitas ya. Ya tiap hari pasti ada pemakaian ya. Ini contoh saja, silakan ya nanti disesuaikan. Nah, penjualannya tadi ya, tanggal 6 ada contoh ya. Sini 8.000, 7.000, 7 juta, 5,7 contoh ya. Nah, ini disesuaikan dengan. Nah, karena tadi ada pembelian, ada pemakaian, otomatis ada stok, sisa stok. Nah, sisa stok yang ada di outlet Anda, misalnya kan. Nih. Nah, kemudian misalnya di stoknya di ini aja. Nah, ini stok ya, stok cabai merah, merica bubuk misalnya. Nah, ini. Nah, tanggal berapa nih? Nah, stok awalnya kita beli misalnya di 4 kilo misalnya ya. 4,2 atau misalnya 5 ya. Kemudian total masuk ya. Nah,
total masuk berarti kan di pembelian misalnya. Nah, ada 1. Kemudian di sini total keluar. Total keluar itu berarti kan ada pemakaian. Nah, 1 ya. Nah, di sini stok akhirnya jadi berapa? Nah, tinggal di copy aja. Nah, ya. Di sini ada stok awalnya dulu. Berarti kalau stok awal itu adalah stok akhir bulan sebelumnya. Nah, stok awal misalnya bulan April, artinya stok akhir bulan Maret tanggal 31 ya. Nah, kalau contohnya misalnya di akhir Maret ada 5 kg. Nah, kemudian ada total masuk, berarti ada pembelian baru 1 kg. Ada pengeluaran pemakaian 1 kg. Berarti stok akhir, nah itu tinggal 5. Karena 5 tambah 1, 6, kurangi 1, ya tetap 5 ya. Nah, berapa harganya? Nah, di sini adalah nilai stok, karena berarti kan stok ini harus dikalikan dengan harga pembelian di awal. Nah, kita copy aja. Nah, sudah ketemu 240.000. Jadi tidak ini udah merumus ya. Tinggal di copy aja kode barang, pemakaian, ya, satuan sudah ada nanti ya. Nah, itu. Nah, sekarang langsung ke harian daily HPP ya. Ya, daily HPP ya. Kita contoh ya. Nih ya. 7 Maret total pemakaian misalnya kan. Pemakaiannya karena 7 Maret tidak ada ya, belum diinput ya, karena di sini sampai tanggal 5. Nah, misalnya kalau mau tanggal 6 misalnya kan kita bikin sampai tanggal 7 aja ya. Nah, tanggal 6 ya, kita tanggal 6. Nah, ya ini tanggal 7. Tanggal 7 ya. Nah, ini penggunaannya sama ya. Nah, silakan bebas aja. Mau apa? Misalnya ikan kakap merah misalnya ya nih. Nah, tanggal 6 ada pemakaian apa misalnya. Nah, ikan gurame misalnya, perikan-ikanan. Nah, tinggal turunkan aja ya. Akan semua terrecord ya. Penggunaannya apa? Ya. Pemakaian misalnya 2 kg ya. Ini harganya sudah merumus. Nah, itu ya. Kemudian tanggal 7 misalnya kita menggunakan, karena ada event di sini ada daging sapi misalnya lagi. Kemudian menggunakan lagi apa? Misalnya daging buntut lokal misalnya. Nah, ini tinggal diturunkan aja, nanti akan keluar. Nah, daging sapi berapa pakai? Bisa 3 kg, buntut juga misalnya 4 kg misalnya. Nah, ini sudah ketemu. Nah, ini kita record sampai tanggal 7 agar nanti keluar daily HPP-nya ya. Nah, di sini tanggal 7. Nah, otomatis akan muncul di sini. Total pemakaian ini adalah dari pemakaian yang tanggal 7 ini. Nah, antara daging sapi dan buntut sapi ya. Nah, di sini ya kita lihat yang tanggal 7 aja kita kasih. Nah ini. HPP-nya 955 ya. HPP presentasinya 15,92. Nah, rata-rata untuk 7 hari menunggu data ya nanti ya. Nah, di sini ada daily alert system. Ya, di mana di sini ada sistem warning harian. Nah, di sini ada over target kalau merah. Nah, kalau hijau masih within target. Artinya begini, kalau kita menentukan targetnya misalnya di 35% ya di bulan ini ya. Di sini ya ada sistem. Dari bulan misalnya di bulan ini adalah bulan berjalan menentukan targetnya 35%. Nah, kalau hariannya ya, dari rata-rata di sini ya. Ini rata-ratanya 15 ya. Nanti akan terrecord sampai akhirnya. Berapa rata-rata? Misalnya di sini ada over target, perhatikan yang merah. Di sini tanggal 1 ada penjualan 8 juta, tapi total pemakainya
total pemakaian berarti COGS-nya 3.576, HPP-nya juga sama ya. Artinya HPP situ dari total pemakaian ya. Prosentasenya 44,71, tinggi ya. Dari mana? Dari target 35% ya. Nah, nanti rata-rata per 7-nya belum ke-record karena harus 7 hari nanti ya. Dia akan muncul di sini. Nah, di sini ada alert system, ada warning terhadap manajemen. Berarti kan ini nilainya adalah melebihi target dari HPP. Nah, berarti kan untuk hariannya sendiri akan sudah ketahuan apakah cost tersebut masih di dalam target atau sudah melebihi target HPP yang sudah ditentukan. Nah, itu maksudnya ya. Jadi, template ini akan sangat membantu para pengambil keputusan ya. Jadi tinggal save atau misalnya purchasing tinggal input saja ya. Ya, adminnya tinggal input aja ya, dari penjualan, total pemakaian, HPP, dari semuanya akan ketahuan di sini daily HPP-nya. Yang hijau masih di dalam target, yang merah berarti over target. Itu ya. Jadi sudah sangat membantu template ini. Silakan ya, dapat digunakan template ini bagi yang memerlukan. Silakan bisa klik di link di bio untuk mendapatkan template yang lengkap. Demikian ya tutorial penggunaan dari HPP Cost untuk hotel, restoran, dan kafe. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dalam video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.